안녕하세요. 감사합니다. Waalaikumsalam. Jadi jangan marah sama drakor, ambil baiknya aja. Tapi kalau cuman berdua, jangan depan cucu, ayah, depan cucu. Bukan, kalau cuman berdua atau di telepon. Jangan depan bos kita, bosnya suami, ma, abi, peluk aku. Itu suami yang tadinya mau meluk gak jadi. Kenapa? Malu. Cuman berdua aja, ingat ya, cuman berdua aja. Dan sampaikan pesan ini yang bikin laki-laki senang sekali ya, menganggap istrinya seorang gadis kecil yang manja. Itu karena ini yang warna merah nih. Di dalam otak laki-laki dan perempuan ada namanya hipotalamus. Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar, Bu. Berapa kali? 2,5 kali lebih lebar. Berapa, Bu? Jadi laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Sehingga apa? Sehingga ya, laki-laki hipotalamus ini fungsinya banyak. Tapi untuk beda laki-laki perempuan, hipotalamus itu fungsinya apa? Menjaga keamanan. Laki-laki lebih hebat jaga keamanannya dibanding perempuan. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar. Maka kalau dia ngomong sama istrinya dan istrinya agak manja-manja kayak gadis kecil gitu, yang selalu ingin dilindungi, laki-laki merasa gue kepake. Tapi kalau istrinya terlalu mandiri suaranya, laki-laki merasa saya ngapain lindungin orang mandiri gini. Itu bawah sadar, Bu. Saya salah dulu, lama lagi salahnya. 92 sampai 2010. Siapa yang nikah sebelum 92? Lebih lama lagi. Yang baru menikah 1 tahun 2 tahun, bersyukurlah ya. Ilmu penelitian ilmu ini sebetulnya meneliti sunnatullah, Allah yang ciptakan. Itu juga yang membuat kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki, saya punya anak laki-laki, Bu. Walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Betul, Bu? Anak saya 4 laki-laki waktu kecil, kalau saya sakit dan saya masuk rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Kalau ada yang besuk, walaupun sambil main tangannya, dia begini, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Mbak Bibi. Jadi laki-laki itu memang dari kecil Allah kasih hipotalamus. Jadi nggak usah celah anak laki, kamu nggak ada tanggung jawabnya, itu hati-hati. Padahal dia dari kecil Allah kasih hipotalamusnya besar. Laki-laki selalu dari kecil bertanggung jawab. Ibu mending bilang sama anak laki, alhamdulillah nak, kamu punya tanggung jawab besar, kamu jaga ibumu walaupun masih kecil. Kenapa? Omongan kita kan masuk ke badan dia kan, ke telinga dia kan, dan dia sesuai. Kenapa? Otaknya hipotalamusnya besar. Bu Aisyah, anak laki saya seneng main boneka. Bahayakah itu? Bahaya kalau ibunya yang ngomong bahaya. Kamu nih kayak perempuan. Nah itu omongan ibunya yang bahaya. Kenapa sih anak laki main boneka? Boleh kah? Boleh, asal ibu ngomong yang baik. Anak laki main boneka gitu, kita bilang, ya Allah nak, kamu nanti jadi ayah yang bisa gendong anakmu. Keren gak, Bu? Keren. Banyak anak bapak-bapak nggak mau gendong anaknya. Kenapa? Waktu kecil lagi main boneka, ibunya udah ribut, udah ribut. Kayak perempuan main boneka, masuk di sini. Makanya gede dia nggak mau gendong anaknya. Sudah jadi bapak nggak mau gendong anaknya. Bisa paham, Bu? Bu Aisyah, anak laki saya seneng masak. Bu, masak bukan punya perempuan, masak itu bakat. Ada di sini, namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau anak laki masak, bilang, ya Allah, kamu punya hobi kecerdasan naturalis. Gitu ngomongnya, keren. Apa, Bu? Kecerdasan naturalis. Memang kalau lulusan majelis talim keren. Dan biasanya ibu siapa yang suka masak, Bu? Yang suka masak banget, pasti seneng tanaman, bukan? Pasti juga seneng pelihara binatang, bukan? Minimal burung, kucing, kan itu. Nah, itu berarti kecerdasan yang seneng masak, seneng tanaman, seneng binatang, itu kecerdasan naturalisnya dominan.
Bu Aisyah, saya senang masak doang sama tanaman. Berarti agak turun dikit jadi naturalisnya. Bu Aisyah, saya mah senang masak doang, nggak senang tanaman, nggak senang binatang. Berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak, Bu. Kenapa? Laki-laki karena ini ada lagi nih laki-laki ya. Ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia konsentrasi. Dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak, konsentrasi pendengaran menurun, jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kolosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kolosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Iya nggak, Bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini ya. Pantatnya tutup lemari bisa. Makanya kadang kalau kita memasak makanan itu nggak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil nggak dengar. Ayah, ayah, ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama tuh bapak, Pak, itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak nggak nengok, dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Nggak nengok ya? Abi, nggak nengok, Abi. Pas muka kita jelek, dia nengok. Ngerti, Bu? Itu karena otaknya laki-laki, Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin kamu nih nggak bisa konsentrasi, hati-hati, itu salah, Bu. Dan itu jadi doa. Yang tadinya dia bisa konsentrasi karena ibunya ngomong begitu, ditangkap oleh telinganya, akhirnya tidak konsentrasi betulan. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ya ibu ngomonglah seperti yang ibu mau. Tapi dia pecicilan nih anak. Terus aja ngomong, Bu, insya Allah badan ini anak akan mengikuti omongan ibunya. Sampai berapa lama Bu Aisyah? Tergantung ibu ngomongnya pas umur berapa dia. Otak laki-laki baru sempurna, otak kiri kanannya di atas 20 tahun. Jadi kalau ibu ajarin anak laki masih umur 3 tahun, sabarlah, nanti dia mengerti setelah mahasiswa. Makanya ibu gemes ya. Siapa punya anak laki-laki? Gemes, Bu. Ibu, laki-laki, anak laki-laki jagain ibu. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Anak laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar laki-laki tahu bahwa bapaknya juga hipotalamusnya lebar. Ngapain dijagain? Jadi anak laki-laki jagain ibunya. Si bapak merasa istri saya dijagain anak laki saya, maka saya jagain anak perempuan saya. Siapa yang anaknya laki semua belum ada anak perempuan? Tambahin, Bu, supaya bapaknya jagain. Nanti bapak cemburu. Ya, ibu punya anak 3 anak laki-laki, tuh kan istri saya dijaga sama 3 anak laki-laki. Saya jagain siapa? Hati-hati, Bu. Laki-laki selalu ingin menjaga wanita. Siapa yang masih bisa punya anak? Yang anaknya laki semua, tambahlah, Bu. Yang anaknya perempuan semua, tambahlah laki-laki juga. Nah, itu anak perempuan yang jagain bapaknya. Ibu jagain siapa? Bu Aisyah, saya sudah menopause. Ya terpaksa kalau begitu mah. Tunggu anak mantu. Ya anaknya perempuan kan pasti punya suami laki kan? Jangan heran nanti suami anak kita dia jaga istrinya dan jaga kita karena kita nggak punya anak laki. Paham tentang ini, Bu? Kenapa? Otaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Ya, kita nggak boleh meremehkan laki-laki. Ya, itu juga yang membuat suami kalau lagi naik mobil sama istrinya itu selalu ingin jaga istrinya. Makanya kalau ada motor nyalip, ojek nyalip, marah itu laki-laki. Betul, Bu? Dia pasti marah dan dia marahin itu orang. Ya, nggak ada matanya tuh ojek kan gitu ya. Semua laki-laki walaupun rajin taklim dia marah, Bu.
Tapi lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Istrinya bilang, udahlah Pak, istighfar, mungkin dia nggak lihat. Itu tambah marah, Bu. Maka supaya kita ya mengerti bahwa oh, suami saya itu marah karena jagain saya, ibu harus support dia. Nggak ada matanya tuh ojek, bener Mas, nggak ada matanya tuh ojek ya. Gitu. Ibu jangan belain orang lain, ngapain juga dia nggak denger. Kenapa? Suami kita jagain kita. Ya, yang istighfar ibu aja, jangan suruh suami. Tersinggung kalau suami lagi begitu disuruh istighfar. Kita aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah istighfar kita yang kelima, suami ngikut. Istighfar juga dia nanti. Ya, kurang ngajar orang itu, bener Mas, kurang ngajar orang itu ya. Nah gitu caranya. Ini namanya mensupport, bukan ngompain. Kalau ngompain kita kejar masa, itu ngompain. Paham tentang ini, Bu? Supaya suami nggak dongkol sama kita, Bu. Kadang bawah sadarnya laki-laki dongkol. Kenapa? Dia sebetulnya jagain kita, tapi kita belain orang lain. Itu dia marah. Saya setelah tahu ilmu itu nggak pernah lagi belain orang lain. Selalu bela siapa yang nyetir, apakah anak laki-laki saya, apakah siapapun laki-laki, saya belain dia. Kenapa? Laki-laki bawah sadarnya selalu mau melindungi orang yang di dalam mobil kalau dia bawa mobil. Sampai sini paham ya, Bu? Karena otaknya ya. Dan laki-laki kalau sudah jadi suami, dia jaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau suami kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Minimal Pak RT itu menjaga keamanan negara. Selingkuh RT itu juga keras kerjanya, dan kita harus support ya. Apalagi hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Lebih cepat siapa lapar, laki apa perempuan? Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki ya. Kalau anak laki atau suami sampai di rumah, ucapan yang paling senang dia dengar adalah Abi sudah makan, Adek udah makan deh, Abang udah makan nak. Itu ngomongnya gitu, Bu. Kenapa? Cocok sama otaknya. Biasa bukannya dia habis pesta makan, nggak apa-apa, tetap tanya. Suami pulang jam 2 malam tanya, Abi udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 malam. Yang repot, Abi udah makan? Belum. Oh. Saya memang jelas-jelas gak bisa masak, biasanya saya pesan GoFood terpaksa ya, minimal ceplok telur. Tapi suami saya senang kalau saya tanya, sudah makan Mas? Sudah makan Ayah? Sudah makan Abi? Ya, Mas Lanang sudah makan nak? Saya udah tahu dia pergi makan, Mas Lanang sudah makan. Tapi itu cocok sama otaknya. Paham ya, Bu? Apalagi, maaf, hipotalamus pusat syahwat birahi. Makanya jangan heran kalau anak laki kita sudah mulai akil balik ya, omongannya itu sudah sekitar tentang masalah lawan jenisnya. Ibu nggak usah marahin. Umi, aku seneng banget. Sama siapa? Ada tuh perempuan aku di kelas. Siapa namanya? Tanya aja, aja cerita dulu walaupun ibu deg-degan kan. Halo. Siapa namanya nak? Mutia Bu. Apanya yang kamu senang? Ya, cantik. Semua otak laki-laki pertama kali dia lihat perempuan, yang pertama adalah kecantikannya memang. Itu juga sunatullah. Ya. Terus apalagi nak? Gali. Apalagi nak? Anak orang kaya, Bu. Itu juga fitrah. Ya. Apalagi nak? Dia sholatnya ya Allah, Bu, sholatnya taat banget. Ya. Dia selalu ajak teman-temannya sholat. Kok kamu tahu? Ya aku liatin. Artinya kita paham anak kita selain kategorinya cantik, ya, dia kaya, kemudian anak ini pandai, ya, dia juga taat sholat. Kenapa? Karena memang laki-laki dianjurkan oleh Nabi untuk cari istrinya kategorinya itu. Iya kan? Cantik, ya, derajatnya, keluarganya punya derajat, ya, cerdas dan taat ibadah. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, yang nomor 4 yang kita carinya. Jadi jangan heran. Saya, Bu, punya pasien gay. Gara-garanya apa?
Waktu kelas 5 SD dia bilang sama uminya, Umi, aku suka banget sama teman perempuan duduk di depan aku. Uminya terlalu berespon keras. Siapa? Perempuan? Nggak boleh. Kamu main sama laki-laki, muhrimmu laki-laki, nggak boleh sama perempuan ya. Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Kenapa? Omongan uminya terekam. Apalagi anak masih SD, Bu. Tapi saya paham uminya kenapa ngomong kayak gitu. Dia takut anaknya berpacaran kan. Tapi boleh nggak omongannya diatur? Umi, aku suka sama siapa nak? Temanku perempuan. Alhamdulillah, itu fitrah nak, itu fitrah. Oh boleh Bu, Umi? Iya itu fitrah nak. Allah yang ciptakan laki-laki suka sama perempuan. Kalau sudah akil balik ya, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah. Yang diminta adalah jaga pertemanannya, jaga pertemanannya. Ya, Allah ajarkan dalam bentuk agama Islam, laki-laki dan perempuan hanya berdua, itu dilarang nak. Kenapa? Godaan setannya banyak. Oh gitu. Tapi aku suka ibu, misalnya gitu. Boleh nggak aku nonton sama dia? Boleh. Tapi ajak temen yang lain ya. Anak saya yang keempat gitu jaler, waktu di SMP dia suka sama teman perempuannya. Mau dia ajak nonton, dia ajak temennya. Makanya bilang sama saya, Bu, aku minta uang boleh? Mau apa nak? Mau nonton. Berapa orang nak? 20. Kok banyak banget? Lah kan ibu bilang kalau mau ajak nonton temen yang aku suka, ajak temen yang lain. Terus kenapa jadi 20? Aku ngomong depan kelas, siapa yang mau ikut nonton? 20. Mau nggak mau, saya harus modalin juga. Oh oke, iya nek gitu. Jadi yang dijaga pertemanannya, tapi bahwa dia naksir dengan ya berbeda jenis itu fitrah. Tolong omongan itu harus diatur. Kenapa? Sistem saraf anak menangkap kalimat ibunya, dan itu jadi doa. Sampai sini sepakat dulu Bu. Alhamdulillah ya. Dan suami tentu karena syahwat birahinya laki-laki lebih lebar, dan dia bersamaan tempatnya dengan tempat tanggung jawab atau tempat menjaga keamanan ekonomi, maka suami kita kalau sudah capek bekerja di luar, dia harus dirilekskan, maaf, dengan hubungan intim suami istri. Berapa hari sekali sih Bu Aisyah? Rata-rata 3 hari sekali. Kalau dia capek banget 2 hari sekali. Terlalu capek sehari 2 kali. Ibu sanggup kan? Insya Allah sanggup kan? Ya Allah Bu Aisyah, umur 60 tahun laki-laki tetap begitu Bu. Cuman mungkin agak renggang. Ya, agak renggang. Paham ya Bu? Sayang. Apa-apa dibawa keluar aja dulu. Jadi Ibu, ya, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebar dan syahwat birahinya juga besar, memang kita sebagai istri yang masih ada suaminya, yang masih ada pasangannya, harus siap sedia bila diajak hubungan intim suami istri. Sampai sini sepakat ya Bu? Karena memang fitrahnya. Gimana Bu Aisyah? Saya sakit-sakitan, makanya minum madu. Minum madu supaya kuat. Di madu yang nggak kuat. Bu Aisyah, saya sanggupnya 2 pekan sekali. Nah kalau benar-benar ibu hanya sanggup 2 pekan sekali, mungkin karena ada miom, mungkin ada vaginanya terlalu tegang, ya, lendir sudah mulai berkurang, atau ada CA, nah, ibu harus rela ya mencarikan backup kita. Itu makanya Islam boleh poligami. Ini harus buka Bu. Kenapa? Hipotalamus laki-laki lebar. Ya. Tapi kalau ibu masih sanggup 2 hari sekali, ngapain pakai backup? Bilang sama suami, ayah ngapain poligami? Saya sanggup 2 hari sekali, sehari 2 kali juga. Kan begitu maksudnya. Kenapa? Hipotalamus ini loh masalahnya. Makanya mengapa, maaf, laki-laki atau suami yang ditinggal mati istrinya, dia cepat menikah. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar dibandingkan ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia tetap bertahan, hipotalamusnya lebih kecil kita Bu. Ya, sampai sini bisa sepakat ya Bu? Pernah cerita tentang cerita saya yang saya bilang sama suami saya, Mas, kalau aku nanti meninggal duluan, kamu menikahlah lagi. Suami saya nanya, yang bener? Iya,
Saya panggil anak saya, lanang priok kakung jalan lagi sini nak. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu, umur berapapun nikahkan. Kenapa? Kamu bisa urus ayahmu, tapi yang satu itu tentang hipotalamus kamu nggak bisa. Suami saya kaget lagi, yang benar, iya mas. Dan pas kamu nanti ijab kabul, aku datang. Ibu pernah baca buku Alam Arwah kan? Alam Barzah kan? Kalau kita sudah meninggal, ruh kita boleh ke rumah bu. Bahkan malam Jumat selalu ke rumah. Kita bisa request sama Allah, ya Allah, suamiku mau nikah lagi, bolehkah aku datang? Allah pasti kasih. Suami saya nanya, mau ngapain kamu datang? Mau tahu siapa penggantiku. Kamu mau duduk di mana? Di sampingmu. Ibu, perempuan itu memang kepo bu. Udah mati aja masih kepo, mau tahu siapa penggantiku. Itu memang kita perempuan gitu bu. Paham ya bu? Saya bilang gitu sama suami saya. Terus saya bilang sama dia, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Kalau nanti ada figura jatuh, itu aku datang. Kata suami saya, kamu ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang, saya bukan nakut-nakutin, memang begitu sesungguhnya. Ya, ibu boleh ngomong gitu sama suami bu. Kasih tahu nanti saya datang. Bayangin pada suami nikah kedua kita rame-rame datang bu. Saya temenin ibu. Yang jatuh bukan figura aja lagi, lemari jatuh bu. Kita ibu-ibu rame-rame nganterin ya ruh temennya. Paham ya bu? Ya, Mbak Bibi bolehkah kembali ke sistem saraf tadi? Ya, jadi paham ya. Makanya kalau kita mendoakan anak, bukan hanya pas saat begini, kita ngomong saja itu sudah mendoakan. Kenapa? Ditangkap telinganya dan jalan di badannya. Bu Aisyah, seandainya anak saya tidak di depan saya, kan dia tidak dengar. Ya, anak saya ya Bu Aisyah sekarang ada di Makassar, sekarang ada di Padang, sekarang ada di Papua, sekarang ada di Amerika, ada di London. Bagaimana caranya? Kan dia tidak dengar. Nah itu, ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tubuh manusia Allah ciptakan dua jenis. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar modul saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya badan seluler. Coba ibu pegang dulu badannya bu. Yang ibu pegang itu namanya badan seluler. Dan ada satu lagi badan yang keluar dari badan ibu, dia berbentuk nur, berbentuk cahaya. Kalau bahasa fisika ini namanya gelombang elektromagnetik. Dua. Ini diistilahkan badan bioplasmik. Apa bu? Badan bioplasmik. Ya. Nah sekarang, pada saat kita berdoa, ya, ibu, siapa yang orang tuanya dulu punya HP pertama kali yang sebesar batu bata itu? Mereknya Motorola kan? Atau Ericsson? Motorola duluan. Kenapa? Karena yang menemukan namanya Martin Cooper tahun 73. Dia karyawan dari Motorola. Waktu dia bikin telepon genggam itu, dia terinspirasi tubuh manusia. Jadi dia ngikutin tubuh manusia. Kenapa? Kata Martin Cooper, manusia itu ada sinyalnya. Kita harus bikin telepon yang ada sinyal. Kenapa? Karena dulu pakai kabel. Makanya disebut telepon seluler. Paham ya bu? Artinya apa? Artinya manusia adalah gadget yang lebih canggih dari buatan manusia. Paham sampai sini? Cuman memang sayangnya waktu kecil kita nggak belajar tentang teori badan bioplasmik. Itu kita terlambat. Ya, di Jepang, di Cina dan di India belajar SD-nya nggak cuman belajar yang badan seluler tapi badan bioplasmik. Makanya orang Cina, orang Jepang sama orang India kalau dia mengatakan sesuatu dia yakin terjadi. Kenapa? Karena dia tahu badannya ada sinyal dan tugas sinyal ini membawa pesan omongan kita. Makanya anak-anak Jepang dan anak-anak Cina tuh kalau dia bilang saya jadi menteri, dia yakin bu. Kita nggak begitu. Kenapa? Kita terlambat belajar badan bioplasmik. Ibu, karena jamaah besar, karena doanya juga luar biasa, doakan saya jumpa Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Amin kan bu? Saya mau jumpa beliau, saya mau bilang tolong SD belajar badan bioplasmik.
Supaya apa? Supaya anak faham kalau dia ngomong, dia berniat, dia berdoa terjadi. Kenapa? Omongan, niat dan doanya itu setelah jalan di badan, dia didorong oleh sinyal ini. Kalau bahasa gadget, terbroadcast. Ya Bu, itulah makanya kenapa kita bisain anak kita yang jauh, bisa doakan anak kita yang jauh, bisa doakan suami yang dikerja lagi di kantor. Kenapa? Yang jalan sinyal kita. Siapa yang anaknya di luar kota atau di luar Pulau Jawa ada? Di mana Bu? Hah? Lampung. Ibu di mana tadi? Bogor. Ada yang di luar negeri nggak anaknya? Ibu di mana? Ya? Di mana saya? Thailand. Thailand. Pada saat ibu doa, sinyal ibu ke Lampung. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Bogor. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Thailand. Pada saat sekarang ini nanti kita doa sama-sama, sinyal kita menuju anak kita di mana saja. Dan kita doakan suami, sinyal kita menuju suami di mana saja. Walaupun badan seluler kita, badan kasar kita di tempat ini, di masjid ini. Masya Allah. Itu makanya doa itu bisa dilakukan. Bahkan bukan sama umat Islam saja, semua manusia yang punya otak, punya sinyal itu pasti bisa mendoakan. Sampai sini sepakat dulu Bu. Sinyal kita berpendar nih Bu. Bu Aisyah ngapain? Kenapa ya kita Allah nggak suruh kita lihat sinyal? Repot Bu, repot kalau lihat sinyal. Kenapa repotnya? Sinyal kita panjangnya setiap detik berubah. Kalau ibu bisa lihat sinyal saya, ini sinyal saya begini Bu. Repot nggak Bu? Puyeng. Kalau badan seluler dia tidak cepat berubah. Saya misalnya saya beratnya 70 kilo, nggak tiba-tiba jadi 80 atau tiba-tiba jadi 50, enggak Bu. Makanya bisa dilihat. Sampai sini paham ya Bu? Sinyal takdirnya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, dia harus pakai alat. Ya, tapi ada beberapa orang yang dilahirkan dan Allah kasih bakat bisa melihat sinyal. Memang nggak banyak. Ini yang disebut anak indigo. Siapa yang punya anaknya indigo Bu? Jangan dimarah-marahin Bu. Berarti dia Allah kasih anugerah, tinggal diarahin. Kalau dia bisa lihat sinyalnya yang baik-baik, ya itu lebih baik. Tapi kalau dia belum sanggup lihat sinyal yang buruk-buruk, itulah kita ruqyah atau diajarkan untuk meruqyah sendiri. Tapi itu maksudnya Allah ciptakan anak indigo agar manusia ingat kembali bahwa ada sinyal di tubuh manusia dan sinyal di tubuh alam semesta ini. Paham ya Bu? Nah ini. Oke. Sinyal sudahlah bergerak terus, nanti bersaing dengan provider-provider, bersaing sama Indosat, bersaing. Makanya nggak usah lihat, tapi harus yakin. Kenapa? Orang gadget aja kita yakin, ya Bu. Ibu gadget untuk apa gadget Ibu? Untuk komunikasi bukan? Ibu misalnya WA saya pas mungkin lagi di Makassar, misalnya ya. Ibu di sini. Kok bisa sampai pesan ibu sampai di Makassar? Kok bisa? Lewat apa? Diantar apa? Diantar sinyal. Sama doa kita, niat kita kenapa bisa terjadi? Karena diantar oleh sinyal. Sinyal yang mana? Di tubuh kita. Masa sih Bu Aisyah? Bisa lihat? Bisa. Pakai alat? Iya. Namanya foto aura. Dulu pakai foto Kirlian tahun 1939. Pertama kali foto bisa melihat sinyal itu oleh Profesor Insinyur Semyon Kirlian. Dia orang Rusia. Makanya Amerika sama Eropa percaya bahwa tubuh kita ada sinyal. Kalau Cina dari dulu sudah percaya. Kenapa? Mereka banyak yang bisa lihat. Makanya banyak ya pengobatan Cina dia pakai energi, pakai sinyal. Gitu. Coba Ibu ginikan tangannya. Anget nggak Bu? Anget. Sekarang pendek dulu, pendek. Anget. Di pipi. Anget Bu. Nah, itu karena ada gelombang yang keluar. Ya. Berapa meter Bu Aisyah? Jadi sinyal ini berlapis-lapis. Ya, sinyal ini berlapis-lapis Bu. Dia ada 7 lapis. Ya, tapi saya ajarkan ya 1, 2, 3, 4 lapis saja ya. Yang paling dekat sama kita, coba Ibu gini kan mukanya, terasa Bu? Nah itu namanya gelombang eterik. Dia pendek sini.
nanti agak panjang sedikit sekitar 1 meter, itu namanya gelombang astral. Biasanya berwarna sesuai watak ibu, ya. Panjang lagi bisa sekitar, kalau kita lagi sehat, 5 meter, 6 meter, 6 meter ke kanan, 6 meter ya ke kiri, depan 6 meter, miring-miring 6 meter, 6 meter, sehingga kita ditutupi atau dilindungi dengan gelombang energi ini. Itu namanya ya kausal, gelombang kausal. Eterik ini yang melindungi kita. Astral itu yang mau tahu watak kita kayak apa, kita sedang capek atau tidak, itu astral. Kausal yang 6 meter, 7 meter itu melindungi manusia. Yang ini nih, astral yang ini nih, yang bulat ini ya Bu, yang elips, melindungi manusia dari gangguan makhluk halus. Apa makhluk halus Bu? Hah? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit. Main jin aja sih Bu. Kalau kita nggak punya gelombang kausal, ibu main-main ke puskesmas, ibu kena TBC, ibu kena bronkitis, ibu kena sakit mata. Kenapa? Itu kuman, virus, bakterinya ya jalan-jalan di udara Bu. Untung Allah ya tameng kita dengan bubble ini. Kalau sehat 6 meter Bu, kalau ibu sakit kadang 1/4 meter. Jangankan kuman di puskesmas, bakteri di rumah saja, virus di rumah bisa masuk ke kita. Nah kalau ibu lagi sakit, ibu di rumah aja istirahat. Paham Bu? Bu Aisyah, gimana panjangkan ya gelombang kausalnya? Gampang, 4 syaratnya. Apa? Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Tuh, dia memanjang nanti Bu, bisa 7-8 meter Bu ya. Cukup uang nomor 10. Bagaimana cukup minum Bu Aisyah? Cukup minum, ibu hitung masing-masing ya. Berat badan ibu dibagi 30. Nah berapa tuh? Kalau ibu 60 kilo dibagi 30, berarti dapat 2 liter minum air putih minimal per hari. Kalau 70 berarti 2 liter lebih. Kalau ibu beratnya 90 berarti 3 liter. Kalau ibu masih mungil 30 kilo berarti 1 liter aja. Jangan banyak-banyak. Paham ya Bu? Itu cukup minum. Hitung sendiri ya Bu berat badannya ya Bu. Kita ibu-ibu perempuan kalau ditanya berat badan agak sensitif Bu. Jadi hitung sendiri ya. Cukup makan, cukup makan. Apa patokan cukup makan? Dalam sehari makan, ini maaf ya, mudah-mudahan yang sedang diet ini tidak tersinggung. Ini betulan, ini penelitian. Cukup makan supaya ada sinyal itu Bu. Dalam sehari harus ada makan karbohidrat. Apa karbohidrat Bu? Nasi, apa lagi? Kentang, apa lagi? Mie, umbi, apa lagi? Hah? Cireng, apa lagi? Bubur. Itu harus ada, walaupun ibu diabetes, ibu harus makan sedikit itu nasi, itu karbohidrat itu. Walaupun mungkin berasnya beda, beras merah atau beras hitam. Ya. Yang diet, misalnya diet tidak mau makan karbohidrat, itu hati-hati. Nanti nggak ada sinyal. Semua ya nih ya Bu ya, dari semua karbohidrat yang cepat membuat sinyal dan cepat membuat energi adalah maaf nasi. Ini berita gembira pada penggemar nasi. Di mana penelitiannya Bu Aisyah? Di Institut Gizi di London Bu. Jurnalnya tahun 92 itu. Saya makanya kalau makan nasi nambah Bu. Terus suami saya tanya, ngapain kamu nambah? Biar tambah cahaya. Ya, nah, cuman saya ganti kalau bisa nasi merah kan gitu. Ya, makanya negara yang makanan pokoknya nasi, kulitnya lebih bercahaya, betul nggak? Orang Cina, orang India, orang Arab dibanding yang makannya gandum. Kalau gandum itu dia kasar dan bintik-bintik. Ya, dan negara yang makanan pokoknya nasi itu ya terapi energinya lebih dahsyat. Paham ya Bu? Jadi dalam sehari harus ada makan nasi walaupun sedikit, walaupun cuman 2 sendok. Ya. Apalagi cukup tidur. Berapa jam tidur yang baik Bu? Berapa? Iya, 8 jam tidur yang baik buat balita.
Bu, kalau kita jadi ibu-ibu 8 jam kelamaan, Bu. 4 jam aja cukup ya, 5 jam cukup. Patokannya apa? Bangun subuh tidak sakit kepala, itu berarti cukup tidur. Paham ya? Cukup gerak bagaimana patokannya? Kalau punya rumah tipe 36, dalam sehari ibu putari tipe 36 itu 5 kali, itu cukup gerak. Apalagi rumahnya yang lebih tipe 36, apalagi yang jalan dari rumahnya ke masjid jalan kaki, Masya Allah. Apalagi yang sering jalan-jalan di mall, itu juga cukup gerak ya. Buat kita keluarga muslim, sholat 5 waktu saja itu cukup gerak, Bu. Paham ya, Bu? Bu Aisyah, saya kurang minum ya, cukup makan, kurang tidur, cukup gerak, apa yang terjadi? Gelombang kausalnya memendek, mungkin cuma 2 meter, maka nanti kita sakit, nanti bakteri di rumah bisa masuk, Bu. Paham tentang ini ya, Bu? Tuh ya. Makanya mengapa dalam Islam ya, dalam Islam itu kalau sholat kita harus rapat softnya ya. Ibu boleh bantu, siapa boleh bantu? 1 orang, 2 orang ke depan, ayo maju, ayo Bu, maka punten. Iya, Ibu panggilan siapa sih? Ibu Asti. Nah, Ibu Asti kan punya sinyal juga kan, kausal kan. Kalau Ibu Asti sehat kan, dia 8 meter ke kanan kiri kan. Insya Allah saya sehat juga, saya 8 meter juga. Kalau saya lagi sholat jamaah bergabung begini, 8 meter ketemu 8 meter, keren ya, Bu? Kuat nggak sinyalnya? Kuat. Makanya mengapa sholat sendiri pun bisa? Kenapa? Sinyal kita akan berpendar, tapi sholat berjamaah itu lebih keren lagi, lebih power lagi. Dan kenapa harus rapat? Ini supaya ini memeluk. Ini supaya ya sinyal kita bersama jamaah lain ya saling membackup. Bisa jadi misalnya maaf ya, misalnya ya maaf, Bu Asti sakit nih, Bu Asti agak sana sedikit. Karena sakit sinyalnya cuma sampai sini nih, Bu. Ya kan? Dan saya juga sakit, cuma pas saya agak jauh gini, ini bahaya nih. Ada irisan yang tidak nyampe nih. Jadi Bu Asti cuma sampai sini, saya sampai sini. Di antara sinyal itu akan masuk nar. Paham ya, Bu? Cuma kan kita nggak tahu, karena kita nggak lihat sinyal. Bu Asti sakit kah? Ibu Asti sehat kah? Maka peraturannya adalah rapatkan softnya. Ya, luar biasa kan, Bu? Makanya kalaupun kita lagi bangun, ya patokannya ke kanan lah. Kadang-kadang habis gerak-gerak kan agak renggang lagi, iya gerak lagi. Kalau bisa semuanya ke kanan gitu, iya. Gerak aja, Bu. Saya kalau cari kaki suka bingung, iya. Itu patokannya bingung. Ya gerak. Gitu. Bisa kan sampai sini ya? Kenapa sholat jamaah luar biasa ya? Insya Allah. Baca kilahiran. Ada satu lagi sinyal, yang mana? Yang keluar dari kausal, namanya sinyal spiritual. Dia tidak bisa diukur. Kenapa? Sangat panjang, bahkan menembus dinding, menembus kaca, menembus tempat, bahkan menembus jarak, juga menembus alam. Yang mana, Bu Aisyah? Yang spiritual nih, yang keluar-keluar. Dan spiritual itu keluar pada saat kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Jadi hati-hati berprasangka ya, Bu. Ibu berprasangka sama seseorang, bisa sampai ke orang itu walaupun dia nggak di depan kita. Hati-hati. Kenapa? Sinyal kita membawa. Ya, paham ya? Sinyal kausal itu bisa diukur. Dia sekitar 6 meter, 8 meter. Yang spiritual nggak bisa diukur, Bu. Makanya disebut no hertz. Nggak bisa diukur. Dan dia tembus semuanya tuh. Kok bisa tembus kaca? Iya, karena semua benda ada pori-porinya. Dan dia tembus. Termasuk juga gadget kita, sinyalnya tembus semuanya. Ya. Cuman kalau memang berlapis-lapis temboknya, dia nembusnya agak lama. Dibanding kalau lagi lapang. Ya, makanya kita doa di tempat yang lapang itu lebih cepat jalannya. Di kota besar mulai doa sinyalnya jalannya agak terhambat. Kenapa? Terlalu banyak gedung, terlalu banyak jalan layang, jadi agak-agak nembusnya susah. Makanya disuruh berdoanya berulang-ulang, Bu. Zaman dulu kenapa doa kakek-kakek kita mujarab, gedung belum banyak isinya pohon, padahal pohon itu juga mengeluarkan sinyal. Kenapa? Karena dia tumbuhan. Maka
Maka kalau saya pulang kampung, yang jarang gedung, yang jarang jalan raya, itu seneng banget berdoa. Kalau lagi di lapangan seneng banget berdoa. Makanya kalau kita lagi haji, kita kumpul di Arafah, kenapa doa itu makbul? Karena dia tidak ada gedung di sana. Adapun tenda-tenda itu dari kain, gampang nembusnya. Ya, dan berkumpul 3 juta orang yang sinyalnya juga panjang, Masya Allah. Cepat-cepat haji ya Bu. Amin ya Allah. Ya, nah pada saat kita berniat juga sinyal keluar. Hanya memang pada saat kita berdoa sinyalnya lebih panjang daripada berniat, berniat lebih panjang daripada berprasangka. Berarti paling panjang apa? Doa. Bu Aisyah, bedanya doa dengan niat apa? Kan sama-sama diucapkan. Ada bedanya apa? Gerakan atau ya tangannya yang berbeda. Kalau niat biasanya kita tidak angkat tangan. Saya lihat ada gambar Ka'bah, langsung dalam hati, ya Allah, insya Allah 2020, April 2020 saya pergi umrah. Itu namanya niat itu, tanpa tangan. Ya, sinyalnya juga jalan. Tapi karena doa sinyalnya lebih panjang dan lebih cepat jalannya, maka niatan kita bisa dibawa dalam bentuk doa. Bagaimana caranya? Angkat tangannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Kalau saya lihat Ka'bah gitu ya, dengan izinmu ya Allah, April 2020 saya umroh ke sana bersama teman-teman, bersama anak-anak gitu. Nah kalau sudah diangkat begini jatuhnya doa. Kenapa? Dia bisa lebih panjang. Dari mana? Sinyal yang jalan di jari-jari memperpanjang sinyal kita. Kalau niat mungkin 4G, kalau doa 40G. Karena panjang. Makanya semua agama kalau berdoa tangannya diangkat. Islam begini, Nasrani begini, Hindu begini, ada juga yang begini. Tetapi menurut bioenergi, kalau semakin dibuka semakin lebar. Jadi lebih beruntung siapa? Pasokan apa? Tangannya. Kalau begini dia agak bumpet Bu, karena turun ke bawah. Paham ya Bu? Bersyukur ya, kita begini. Makanya saya kalau dulu anak saya 4, 2 alhamdulillah sudah dokter, 3 mahasiswa kedokteran ya. Yang keempat ini Mas Jaler, dia kan masih SMA. Dia niat ya masuk fakultas kedokteran salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi kalau saya lewat ke sana ya, saya sering begini sambil naik mobil. Ya Allah, insya Allah anakku sekolah di sana ya Allah, fakultas kedokteran universitas sebut namanya. Itu niat Bu. Dan sinyal ibu sudah sampai ke sana cuy. Cuman karena kita sudah tahu doa lebih panjang sinyalnya, rugi kalau cuma begini doang. Angkat tangan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya, dengan izinmu ya Allah, anakku sebut nama anaknya, sekolah di fakultas kedokteran universitas apa? Tahun sebut namanya. Begini tangannya. Kenapa? Karena ini lebih panjang. Niatannya disulap menjadi, dibawa menjadi doa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.